Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Aryani dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara dengan NPM S012021015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan publik adalah suatu pola di mana di dalam pola tersebut terdapat ketergantungan yang bersifat kompleks terhadap keputusan yang menentukan suatu tindakan yang dibuat oleh kelompok badan yang dimiliki oleh pemerintah. Adapun siklus kebijakan publik yang pertama, agenda setting. Agenda setting atau penyusunan agenda merupakan tahap pertama dari kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menetapkan dan menentukan kebijakan publik yang berlaku bagi kehidupan masyarakat. Penyusunan agenda adalah proses yang sangat baik untuk memahami apa kebutuhan utama masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditentukan bukanlah prioritas masyarakat sebagai kelompok atau golongan tertentu, melainkan kebutuhan yang sesuai dengan prioritas seluruh masyarakat. Dalam menentukan prioritas kebijakan, pemerintah dapat menimbang dan memilih aspirasi rakyat yang disalurkan melalui DPR maupun DPRD sesuai dengan tingkatan wilayahnya agar kedua lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Namun, perlu kita ketahui selain kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan prioritas, penetapan kebijakan publik juga didasarkan pada urgensi atau tingkat kepentingan kebijakan tersebut. Bisa saja beberapa kebijakan publik yang dirumuskan masuk dalam prioritas tetapi tidak masuk ke dalam urgensi atau tingkat kepentingan yang mendesak. Yang kedua, formulasi kebijakan. Tahapan kedua yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik adalah melakukan formulasi kebijakan atau policy formulation. Pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah. Dalam peramuan atau formulasi kebijakan publik, tentunya akan terjadi dialog atau diskusi di antara pemangku kebijakan. Oleh karena itu, setiap peserta dialog atau diskusi perlu memperhatikan cara mengemukakan pendapat di muka umum agar proses peramuan yang dilakukan tidak menimbulkan konflik di antara anggota forum. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan atau policy adoption merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Otorisasi atau kuasa yang diberikan kepada pemerintah dimaksudkan agar hanya pemerintahlah yang dapat melakukan perubahan atau perbaikan di dalam kebijakan publik. Selain itu, dalam tahapan ini pemerintah juga dimungkinkan untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara lain maupun daerah lain yang dirasa cocok untuk diterapkan di wilayah negaranya semata-mata sebagai salah satu tindakan untuk cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia. Yang keempat, implementasi kebijakan. Tahapan keempat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan atau menetapkan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan atau policy implementation adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, pemerintah juga melibatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi penerapan kebijakan publik yang berlaku di dalam masyarakat.
Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan publik yang ditetapkan. Kritik dan saran dapat disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir, evaluasi kebijakan. Setelah keempat tahapan dalam menentukan dan memberlakukan kebijakan publik dilakukan, pemerintah juga masih memiliki langkah terakhir, yaitu policy evaluation atau evaluasi kebijakan yang sudah diberlakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana. Adapun contoh kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah yaitu implementasi kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan. Yang pertama, penyusunan kebijakan mengenai implementasi kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan. Penyusunan kebijakan mengenai implementasi kurikulum 2013 selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dinas kabupaten maupun kota, pengawas-pengawas sekolah, dan tim pengembang kurikulum yang berfungsi sebagai bentuk penyempurnaan menangani mencari solusi yang terkait dengan kurikulum. Yang kedua, formulasi kebijakan kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan. Yang pertama, sekolah yang tetap melaksanakan kurikulum 2013 dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum 2013 pada semua jenjang dalam tingkat pendidikan. Yang ketiga, guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang implementasi kurikulum 2013 perlu dilakukan evaluasi terhadap pemahaman dalam implementasi. Yang keempat, komunikasi dan pemikiran mengenai kejelasan kebijakan terhadap lanjutan implementasi kurikulum 2013. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan sampai saat ini menyesuaikan dengan kebijakan pusat yang diperuntukkan bagi sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013. Bagi sekolah yang tetap melaksanakan kurikulum 2013, ini berjalan dengan baik dengan berpedoman pada dokumen kurikulum dari pusat. Yang terakhir, evaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah mengenai implementasi kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan. Evaluasi mengenai implementasi kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan yaitu perlu adanya penyempurnaan baik dari sisi kurikulumnya dan penilaiannya. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah koordinasi, meminta masukan dari berbagai stakeholder, guru-guru, pengawas, instansi, dan tim pengembang kurikulum untuk evaluasi yang nantinya bisa menjadi suatu pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Jadi semua itu dari pusat dan hanya menunggu peraturan serta dokumen yang diberikan sebagai rambu-rambu untuk pelaksanaan kurikulum. Demikian penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.